Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Tetaplah berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus dan bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Pada hari ini kita juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati Hari AIDS sedunia pada tanggal 1 Desember. Hari AIDS sedunia diperingati bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya penyakit menular HIV/AIDS. Pada hari ini, kami juga mengingat dan mendoakan hari lahir Panti Karya Hepata 3 Desember 1923 oleh Tuan Robert Ristich, seorang misionar dari Jerman yang bekerja sama dengan masyarakat Batak yang telah menjadi Kristen saat itu di perkampungan Sitong Marnipi, Lagupoti. Beliau memberikan pelayanan khusus kepada masyarakat terpinggirkan, terkhusus para difabel. Tuhan yang Maha Pengasih, penuhilah kami dengan roh-Mu, dan kuatkan kami mewujudkan panggilan-Mu, membawa cahaya terang pengharapan, khususnya di Minggu Advent ini. Ajarlah kami menerapkan tentang kesetiaan dan menolong sesama sebagai bukti penantian kami akan kedatangan-Mu. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita turut berdoa bagi mereka yang menderita penyakit HIV/AIDS, serta bagi mereka yang melayani untuk penanggulangannya. Demikian juga saudara-saudari kita yang melayani di Panti Karya Hepata, serta mereka yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani orang sakit. Bersorak-sorailah dan bersukarialah. Hari ini Tuhan datang melawat umatnya. Mari kita sembah Dia dengan bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin bertembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Betapa rindu hatiku menanti hari Tuhan. Kapankah tiba waktumu melawat kami Tuhan. Kami tekun menantimu, kami tetap setia mendengar firman Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis di Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Yesus, Raja yang mulia, Kau yang menebus umat manusia, sinarilah manusia dalam Kau, milikilah mereka selamanya. Sinarilah manusia dalam Kau, milikilah mereka selamanya. Setiap tahunnya pada tanggal 1 Desember, dunia memperingati Hari AIDS sedunia. Orang-orang di seluruh dunia bersatu untuk menunjukkan dukungan terhadap orang yang hidup dengan HIV dan mengenang mereka yang meninggal karena penyakit terkait AIDS. Setiap Hari AIDS sedunia berfokus pada tema tertentu, dan tahun ini mengangkat tema Solidaritas Global, Tanggung Jawab Bersama. Semua pihak bersama masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengakhiri epidemik HIV. Tema ini sejalan dengan semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh Hari AIDS sedunia di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1988, Hari AIDS sedunia adalah hari internasional pertama untuk kesehatan global. Setiap tahun, badan-badan PBB, pemerintah, dan masyarakat sipil bergabung bersama. Pemerintah kita sendiri menargetkan Indonesia bersih dari endemi AIDS pada 2030 nanti. Di tahun 2023, kasus Human Immunodeficiency Virus atau HIV di Indonesia meningkat. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril menyebut penularan kasus didominasi oleh ibu rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV mencapai 35%. Jadi penularan HIV melalui jalur ibu ke anak menyumbang sebesar 20-45% dari total kasus. Dan saat ini kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka itu setiap tahunnya bertambah sekitar 700 sampai 1.000 anak dengan HIV.
penularan HIV masih akan terus terjadi. Sebab dari 526.841 orang dengan HIV, baru sekitar 429.215 orang yang sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV dirinya. Artinya masih ada 100.000 orang dengan HIV yang belum terdeteksi dan berpotensi menularkan HIV ke masyarakat. Jadi penyebab penularan adalah karena rendahnya pengetahuan tentang pencegahan dan memiliki pasangan dengan perilaku seks berisiko. HKBP telah menjadi salah satu ujung tombak upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Sejak tahun 2003 sampai 2023, ODA dampingan Komite AIDS HKBP berjumlah 1.137 orang, di antaranya laki-laki 833 orang dan perempuan 304 orang. Berbagai kegiatan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pendampingan, penguatan, dan pemberdayaan telah dilakukan sampai ke pelosok desa. Komite AIDS juga menyediakan rumah singgah bagi ODA atau orang dengan HIV AIDS yang tidak diterima oleh keluarga dan masyarakat. Juga sebuah shelter anak dengan HIV AIDS, AIDS House of Love. Semua upaya ini tidaklah cukup untuk menanggulangi merebaknya HIV dan AIDS tanpa dukungan seluruh jemaat HKBP baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dukungan semua distrik melalui pembentukan AIDS Ministry di masing-masing distrik HKBP adalah termasuk upaya efektif dan strategis dalam pencegahan penanggulangan dampak HIV AIDS. Oleh karena itu, di momen peringatan Hari AIDS Sedunia 2023 yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, diharapkan agar seluruh jemaat dapat melaksanakan janji untuk ikut dalam pencegahan HIV, mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Setiap jemaat dapat menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap penerimaan terhadap ODA di lingkungan di mana dia tinggal. Tidak menekan stigma dan diskriminasi kepada ODA, sebab mereka adalah sesama kita. Dengan demikian, mari kita bergandengan tangan meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan, dan penanggulangan HIV dan AIDS. Kami mendengar tangisan mereka dan jeritan mereka adalah jeritan kami juga. Api pengharapan menyala dan bercahaya dengan terang di tengah-tengah kita, memanggil kita menjadi pembawa terang, kebaikan dan pengharapan ke dunia ini, terutama kepada mereka yang menderita, yang tersingkir dan termarginalisasi. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah, di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku, jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hilang rasa. Advent adalah masa pengharapan. Kita merayakan kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia yang menjerit kesakitan. Ini adalah pengharapan yang harus dibagikan sebagaimana Yesus Kristus membagikan hidupnya. Terpujilah Tuhan. Banyak benar, ya Allahku, sungguh berarti.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon kampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hendaklah kau setia menanti rajamu, bukakan bagi dia segenap hatimu, ratakan jalannya, menyambut juru selamat, bahagia rancangannya kepada umatnya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur 80 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengirim Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hai orang Kristen, sambutlah Sang Juru Selamat.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 354 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Advent yang pertama pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat 37. Demikian bunyinya. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu,
malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Advent marks the beginning of celebration of his birthday and his long-foretold ministry, atonement, death, resurrection, and second coming. It is a gentle reminder that I ought to keep my eyes upon him all year long. Pernyataan ini dituliskan oleh Jan Michael Hansen. Makna dari pernyataan ini adalah Advent menjadi awal perayaan akan kelahiran Yesus dan perayaan akan pelayanan, penebusan, kematian, kebangkitan, dan kedatangannya yang kedua kalinya. Ini mengingatkan supaya kita senantiasa menantikannya setiap hari. Advent mengingatkan kita supaya kita senantiasa menantikan Tuhan setiap saat. Ungkapan ini memiliki makna yang sangat dalam tentang bagaimana kita berharap akan kedatangan Yesus. Advent bukanlah sekedar tradisi atau seremoni, sekalipun sering dalam prakteknya demikian. Tetapi Advent memiliki makna yang sangat dalam sebagaimana dinyatakan oleh penulis Jan Michael Hansen tadi. Sekarang kita telah memasuki Advent yang pertama. Minggu depan Advent yang kedua. Seterusnya hingga Advent yang keempat sebelum kita merayakan Natal. Dan Advent dalam bahasa Latin disebut Adventus, yang berarti kedatangan, haroro, coming, yang merujuk pada kedatangan Yesus Kristus. Melalui perayaan Advent ini diharapkan supaya kita memiliki pemahaman yang mendalam atas kedatangan Tuhan ke dunia ini, atas pelayanan Yesus, atas khotbah dan pengajarannya, atas kematiannya, atas kebangkitannya, dan atas kedatangannya yang kedua kalinya, yang memberikan kepada kita keselamatan, penghapusan dosa, dan hidup yang kekal. Sebagaimana Jan Michael Hansen sebutkan, melalui perayaan ini kiranya kita semakin bersiap-siap, benar-benar bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kapanpun itu, setiap saat dan setiap hari. Karena itu, kapanpun Tuhan datang, Dia akan menemukan kita dalam kondisi yang terbaik, bersih, kudus, setia, taat, terpercaya, nyaman, dan layak menjadi tempatnya berdiam. Karena itu, topik pada minggu ini berjaga-jaga menyambut kedatangan Kristus. Dan dengan firman Tuhan dari Injil Markus sangat tepat. Dan ini mengingatkan kita semua orang percaya
supaya tidak ada seorang pun yang main-main, yang bermalas-malasan, yang bertindak semau gue dalam hidup ini. Sebaliknya, dituntut kesungguhan, kesetiaan, ketaatan, hikmat untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup ini, yakni melakukan misi Allah, missio Dei di dunia ini. Berjaga-jaga menyambut kedatangan Kristus. Dungo lao manomu haroro ni Yesus. Bersiap-siap. Butuh persiapan. Tahu apa yang harus dilakukan. Dan banyak orang mengatakan preparation is everything. Persiapan adalah segalanya. Jika persiapan sudah matang, maka penyambutan itu akan membawa sukacita yang besar. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu lalu kita menyambut kehadiran Sekretaris Jenderal Persekutuan Gereja-Gereja Lutheran sedunia, yaitu Pendeta Dr. Anne Burkhardt yang datang dari Geneva ke tempat kita ini, ke Piaraja Tarutung. HKBP benar-benar mempersiapkan penyambutan kedatangan tamu kita. Seorang pemimpin tertinggi, pimpinan eksekutif tertinggi Dewan Gereja-Gereja Lutheran sedunia atau yang dikenal dengan LWF, Lutheran World Federation. Mulai dari mereka mendarat di Bandara Internasional Silangit, HKBP sudah mempersiapkan sedemikian rupa penyambutan yang tidak mereka perkirakan, yang tidak terpikirkan oleh Pendeta Anne Burkhardt dan rombongan. Dan memang penyambutan kita demikian baik, mulai dari bandara hingga ke kantor pusat di Piaraja Tarutung ini, yang memberikan kepada mereka semangat, sukacita, pengenalan yang baru akan gereja kita HKBP. Dan memang Sekjen LWF mengakui luar biasa HKBP. Banyak yang bisa kami tiru dan kami pelajari melalui kunjungan kali ini. Penyambutan yang hangat, penyambutan yang ramah, yang di luar perkiraan kami. Tentunya ini sangat penting untuk merajut persahabatan, untuk memperkuat hubungan, dan juga kerjasama di dalam misi Tuhan. Persiapan yang baik membawa sukacita yang besar. Demikianlah, jika kita mempersiapkan sebaik-baiknya menyambut kedatangan Tuhan, maka Tuhan akan bersukacita. Kita akan ditemukan dalam keadaan terbaik dan Dia akan menganugerahkan yang terbaik bagi kita. Dalam perumpamaan Yesus tentang 10 perempuan yang menyambut kedatangan mempelai laki-laki, 10 orang perempuan menyediakan pelita masing-masing dengan minyaknya. 5 perempuan yang kurang bijaksana mempersiapkan diri dan pelitanya seadanya. Tidak bersungguh-sungguh. Hanya sekedar. Atau mungkin berpura-pura. Suam-suam kuku. Dan itu sangat tidak baik di hadapan Tuhan. Itu Tuhan tidak suka. Sebaliknya 5 perempuan bijaksana benar-benar mempersiapkan yang terbaik, pelita dan minyak yang cukup untuk bertahan dalam waktu yang lama. Sehingga kapanpun mempelai itu datang, mereka tetap dalam kondisi prima. Bukan seperti 5 perempuan yang pertama tadi, yang ketika sang mempelai datang, mereka kocar-kacir dan kehilangan orientasi. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena itu, dalam menyambut
kedatangan Tuhan. Sangat penting kita merenungkan pertanyaan yang fundamental. Seperti dalam lagu Kusongsong bagaimana. Ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Behama pajaloku diho o tuhaki. Bagaimana saya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatanganmu. Dan ini adalah pertanyaan yang bijaksana. Pertanyaan yang dengan hati yang rendah. Pertanyaan yang muncul dari lubuk hati yang terdalam, yang mengaku bahwa saya sendiri tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu dia mau mengungkapkan, God, I need you. Tuhan, aku butuh Engkau. Saya membutuhkan pertolonganmu. Saya membutuhkan tuntunanmu. Saya membutuhkan kekuatan yang daripadamu. Sehingga saya dapat menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Karena itu, setiap orang yang menanyakan pertanyaan mendasar ini, dia mengetahui dengan iman bahwa hanya dengan pertolongan, kuasa, dan kasih karunia Tuhan Allah, dia dapat melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Demikianlah juga dengan persiapannya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dia tahu dia tidak mampu kalau dia mengandalkan kemampuan sendiri. Tetapi dia juga tahu bahwa Tuhan mau dan mampu menolong dia, menuntun dia, mengarahkan dia melalui Roh-Nya yang kudus untuk melakukan persiapan penyambutan yang terbaik. Sesungguhnya sikap, attitude, hati seperti inilah yang benar-benar memang telah bersedia menyambut Tuhan, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini adalah nubuatan akan apa yang akan terjadi besok, akan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Khotbah dan pengajaran Tuhan Yesus ini tentang akhir zaman, tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya dalam kemuliaan, dalam kuasa, dan dalam awan. Sebagaimana di awal nats ini, yaitu khotbah tentang akhir zaman di pasal yang ke-13. Di situ ditunjukkan apa yang akan terjadi. Di awal pasal yang ke-13 ini dikatakan, Guru, lihatlah betapa indah dan megahnya batu dan bangunan ini. Batu dan gedung ini. Tidak tahu apa yang memotivasi mereka bertanya demikian. Tetapi yang penting adalah jawaban Yesus, respons Yesus yang mengatakan, kamu telah melihat betapa indahnya bangunan ini dan betapa megahnya, betapa indahnya batu dan betapa megahnya bangunan ini. Tetapi tidak akan ada dua batu yang tidak akan dihancurkan. Karena itu bagaimanapun indahnya, megahnya, kokohnya yang ada di bumi ini, semua itu akan berakhir. Semuanya itu hanyalah temporer, hanyalah sementara. Karena itu jangan pernah bergantung pada bangunan, pada materi, pada apapun yang ada di dunia ini, termasuk kuasa, jabatan, kekayaan, tidak bisa dijadikan menjadi alasan. Karena sebagaimana gedung-gedung di Yerusalem hancur
pada waktunya. Semuanya itu juga akan hancur. Setelah itu akan banyak kesusahan-kesusahan yang terjadi. Perang di mana-mana, bencana alam, dan banyak sakit penyakit yang membuat manusia susah, demikian susah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, sejarah dunia telah menyaksikan semua ini terjadi. Dan sejarah gereja telah menyaksikan ini terjadi dalam skala yang sangat masif dan sangat mengerikan. Gempa bumi yang dahsyat dan tsunami yang memakan ratusan ribu jiwa terjadi pada tahun 2004 dan 2005 di Banda Aceh dan Pulau Nias. COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah memakan lebih dari 16 juta jiwa dan materi yang tak terhitung. Perekonomian yang hancur di seluruh dunia. Perang dunia yang pertama dan perang dunia yang kedua yang sangat dahsyat menggunakan senjata canggih termasuk bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Telah memakan korban jiwa yang tak terhitung dan materi yang tak terhitung. Dan sekarang, sejak awal tahun lalu, perang Rusia-Ukraina kita saksikan hingga kini masih tetap berkecamuk, memakan banyak korban. Dan yang terakhir perang Israel-Hamas yang sudah memakan lebih dari 15.000 orang hanya dalam kurun waktu 2 bulan. Hal ini sangat mengerikan. Dan kita berharap mudah-mudahan ini tidak akan memicu perang yang lebih luas. Tetapi kekhawatiran memiliki alasan. Karena seperti berita yang kita dengarkan bahwa Rusia sudah mulai mendekat ke daerah Palestina. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, jika perang yang meluas ini terjadi, semua akan memakan korban yang tak terhingga. Di dunia ini terjadi perang, penyakit, bencana alam, dan berbagai hal sebagaimana telah dituliskan dalam Injil Markus ini. Sejak 2000 tahun yang lalu, kita tidak bisa menghitung lagi betapa banyaknya korban dari peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Nampaknya itu sudah bisa menjadi alasan untuk mengatakan, oh inilah tanda-tanda akhir zaman. Inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan memang banyak orang yang menyalahgunakan itu. Tetapi Yesus mengatakan, setelah semua hal-hal yang menyakitkan itu terjadi, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya lagi. Bintang-bintang berjatuhan dan langit goncang. Maka kamu akan melihat Anak Manusia datang melalui embun penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan supaya jangan mau terlena oleh ajaran-ajaran dari para pengkhotbah sesat. Hati-hatilah supaya kamu jangan sesat, karena tentang hari kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu, bahkan anak sendiri Yesus Kristus maksudnya tidak tahu. Tetapi hanya Bapa yang tahu. Banyak orang yang menyalahgunakan kabar berita, peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Sakit, penyakit, bencana alam, perang, dan berbagai kesusahan. Sebagai alasan untuk menyebarkan kesesatan. Panurirang pergagap. Mereka ingin menyesatkan orang-orang percaya
dan banyak orang di dunia ini. Akhir-akhir ini di Kenya pengkhotbah penyesat begitu berkembang pesat, sehingga banyak orang-orang Kristen yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa, tergoda dan terlena dengan pengajaran-pengajaran mereka yang menyesatkan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, hati-hatilah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Hati-hatilah terhadap pengajaran-pengajaran dan khotbah-khotbah yang membawa kamu menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu, ingatlah supaya hanya bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Karena itu, firman Tuhan hari ini sangat berharga untuk mengingatkan kita yang pertama, supaya kita hati-hati. Manat unak tertuk-tuk, jamot unang terrobung. Satu ungkapan yang sangat berharga dalam bahasa Batak. Supaya kita hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang datang kepada kita, yang berkembang. Sekarang ini banyak berita hoax, berita bohong yang ingin mengelabui orang dari kebenaran. Banyak orang yang salah paham karena berita hoax sehingga tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Apalagi dengan kehadiran media sosial yang begitu gampang menyebarluaskan berita-berita tanpa bayar, tanpa perangko. Sebagian memang terjerat dengan undang-undang ITE. Tetapi masih sangat banyak dan terlalu banyak yang berkeliaran, yang bebas sebebas-bebasnya menyebarkan berita bohong. Firman Tuhan bagi kita hari ini mengingatkan kita supaya kita hati-hati. Kemudian yang kedua, supaya kita benar-benar dengan pengharapan menanti kedatangan Anak Manusia. Tuhan pasti datang. Tuhan pasti datang sesuai dengan firman-Nya. Dia akan datang melalui embun penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Karena itu, jangan ada yang beranggapan bahwa kita akan bertahan selama-lamanya di bumi ini. Tidak. Bumi ini akan berakhir suatu saat. Akan berakhir. Karena itu sebagai orang percaya, harapan kita yang paling besar adalah kedatangan Tuhan. Karena itu kita hidup di dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan dalam kuasa dan kemuliaan. Tetapi sikap orang yang menantikan kehadiran Tuhan bukan seperti ini. Wah, hidup di dunia ini begitu menyakitkan, begitu susah. Banyak perang, banyak kebencian, banyak tangisan. Karena itu, kiranya Tuhan itu secepatnya datang. Supaya bisa meninggalkan dunia yang fana ini secepatnya. Itu adalah sikap orang frustrasi. Sikap orang yang gampang menyerah. Tetapi orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan berdiri teguh, berdiri kokoh, bersukacita. Dalam menanti Tuhan itu, dia bersukacita. Dan dia bekerja keras dan mampu mengatakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Jadi dia hidup dalam pengharapan. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, berjaga-jaga. Inilah pesan firman Tuhan. Berjaga-jaga. Berjaga-jagalah kamu. Jangan ada yang ngantuk dan tertidur. Jangan ada yang ngantuk dan tertidur. Tetapi setiap saat setia menanti. Tidak ada orang yang tahu kapan waktunya, kapan harinya. Tetapi yang pasti,
bahwa Tuhan itu akan datang. Dan ketika dia datang, dia akan menemukan saudara dalam kondisi prima, dalam kondisi yang terbaik. Tidak sedang tidur-tiduran, tidak sedang melakukan kejahatan, tidak sedang menjauh dari Tuhan, tetapi tetap dalam penantian akan Tuhan. Itulah orang-orang yang berbahagia. Orang yang menantikan Tuhan dalam pengharapan, dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Sehingga ketika Tuhan datang dalam kemuliaannya, dia akan menemukan saudara dan saya dalam kekudusan, dalam kebenaran, kesetiaan, dan ketaatan. Dan pada akhirnya kita akan memperoleh mahkota kehidupan, upah dari orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus, oleh kematian Kristus, oleh kebangkitan Kristus. Karena itu di Minggu Advent ini, mari kita bersuka cita, melangkah, bekerja, melayani, sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih atas kebaikan-Mu. Di Minggu Advent yang pertama ini, Engkau mengingatkan kami dengan firman-Mu, supaya kami berjaga-jaga, menantikan kedatangan Tuhan dengan iman dan pengharapan, supaya kami tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran duniawi, pengajaran-pengajaran yang tidak sepadan dengan firman-Mu. Tetapi biarlah kami dengan kerendahan hati menyambut kedatangan-Mu dengan taat, dengan setia, dalam kekudusan dan dalam kesetiaan. Sehingga kapanpun Tuhan datang dalam kehidupan kami, Tuhan akan menemukan hati kami, hidup kami, telah siap menyambut kedatangan-Mu. Setiap orang, umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, berkati dan kuatkan. Biarlah dalam sukacita menyambut kedatangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita dan kita bernyanyi. Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa karena Dia telah mengajarkan kepada kita bahwa langit dan bumi akan binasa,
tetapi firman-Nya kekal selama-lamanya. Tuhan mengaruniakan semangat dan ketekunan kepada kita. Biarlah masa penantian ini kita gunakan sungguh-sungguh untuk mendalami firman-Nya dalam kuasa Roh Kudus. Berjaga-jagalah kamu dan tetap setia dalam doa, sehingga kamu tetap tinggal dalam sukacita sambil menyongsong hari kedatangannya. Ya Allah, datanglah segera, nyatakan kuasa firman-Mu. Di Sinai telah Kau lakukan dengan semua mukjizat-Mu. Bersoraklah, hai Israel, kan datanglah Immanuel. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama 1 tahun gerejawi yang baru berlalu. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh dunia ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami,
Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, dimanapun saat ini berada, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat merayakan Advent yang pertama.